Di malam anniversary pernikahanku, suamiku mencium sahabatku sendiri di depan semua tamu, dengan senyum penuh ejekan. Mereka mempermalukanku seolah aku wanita paling bodoh di dunia. Belum cukup sampai di situ, suamiku melempar surat cerai tepat ke wajahku, lalu menyusul map berisi surat pemindahan seluruh rumah, perusahaan, dan aset yang selama ini ku bangun bersama dirinya. Semua orang mengira hidupku telah berakhir malam itu. Mereka tidak tahu, aku hanya tersenyum karena sudah menyiapkan balasan yang akan menghancurkan hidup mereka selamanya. Ternyata sebelum masuk inti dari kisah video ini, buat yang sudah subscribe dan like, saya doakan kalian sehat dan diberi rezeki berlimpah ruah. Komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tos videonya sampai habis. Tidak semua pengkhianatan dimulai dengan kebohongan. Kadang pengkhianatan justru dimulai saat kita memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang yang paling kita cintai. Aku baru menyadari itu setelah semuanya terlambat. Andai waktu bisa diputar kembali, mungkin aku tidak akan pernah menyerahkan seluruh hidupku kepada Doni. Aku tidak akan menjual perhiasan peninggalan ibuku demi membantunya membangun karir. Aku juga tidak akan memindahkan sebagian aset ke atas namanya hanya karena percaya bahwa suami dan istri tidak perlu saling curiga. Sayangnya, penyesalan selalu datang paling akhir. Namaku Ririn. Aku bekerja sebagai arsitek interior dan memiliki perusahaan desain. Semua yang kumiliki hari ini bukan hadiah dari siapapun. Aku membangunnya sedikit demi sedikit, seringkali dengan mengorbankan waktu bersama keluarga. Sementara itu, Doni bekerja sebagai direktur pemasaran perusahaan properti. Di mata orang lain, kami adalah pasangan yang serasi. Rumah kami besar, pekerjaan kami mapan, dan kehidupan kami terlihat sempurna. Tidak ada yang tahu kalau beberapa bulan terakhir aku mulai kehilangan suamiku. Sedikit demi sedikit, Doni semakin sering pulang larut malam. Teleponku jarang diangkat. Kalau sedang di rumah, pikirannya selalu entah kemana. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Katanya pekerjaan sedang banyak. Aku memilih mempercayainya bukan karena aku bodoh, melainkan karena aku terlalu mencintainya. Aku selalu yakin setiap rumah tangga pasti memiliki masa sulit. Selama kami masih mau saling memperjuangkan, semuanya pasti akan kembali baik. Karena itulah aku menyiapkan pesta anniversary pernikahan kami. Aku ingin malam itu menjadi awal yang baru. Aku memesan dekorasi sederhana bernuansa hangat. Makanan favorit Doni memenuhi meja makan. Aku mengundang keluarga besar, beberapa rekan bisnis, dan sahabatku sendiri, Dewi. Ia sering menginap di rumah. Ia tahu semua cerita tentang rumah tanggaku. Bahkan saat aku sibuk bekerja, aku pernah menitipkan rumah ini kepadanya tanpa sedikit pun rasa curiga. Sore itu, ia datang paling awal. Begitu melihatku sibuk mengatur dekorasi, Dewi langsung memelukku. Cantik sekali rumahmu, Rin. Doni pasti akan terharu melihat semua ini. Aku hanya tersenyum bahagia. Aku sama sekali tidak sadar bahwa perempuan yang sedang kupluk itulah yang sebentar lagi akan menghancurkan hidupku. Menjelang malam, semua tamu mulai berdatangan. Suasana rumah terasa hangat. Tawa terdengar di mana-mana. Ibuku bahkan menggenggam tanganku sambil berbisik pelan. Ibu senang melihat kalian masih bersama sampai sekarang. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Kalimat itu kini terasa seperti doa yang tidak pernah sempat dikabulkan. Beberapa menit kemudian, pembawa acara mempersilakan aku dan Doni berdiri di depan untuk memotong kue anniversary. Semua tamu bertepuk tangan. Aku menoleh mencari Doni, namun anehnya ia tidak berjalan ke arahku. Ia justru melangkah melewatiku. Tatapannya tertuju kepada Dewi. Aku sempat berpikir mungkin ia ingin bercanda, tetapi langkahnya tidak berhenti. Di depan seluruh tamu, di depan kedua orang tua kami, di depan semua rekan kerja, Doni menggenggam wajah Dewi. Lalu tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia menciumnya. Ruangan yang tadi dipenuhi suara tawa mendadak sunyi, pisau kue terlepas dari tanganku. Aku bahkan lupa bagaimana caranya bernapas. Belum sempat aku memahami apa yang baru saja kulihat. Dewi memeluk Doni sambil menatapku dengan senyum penuh kemenangan. Dengan suara yang sengaja dikeraskan, ia berkata, "Malam ini Doni ikut pulang denganmu. Terima kasih sudah merawat calon suamiku selama ini. Wanita bodoh memang cuma pantas jadi batu loncatan." Beberapa tamu langsung menutup mulut karena syok. Sebagian saling berpandangan. Ada yang tanpa sadar mulai merekam kejadian itu dengan ponselnya. Aku masih berdiri mematung. Sebagian diriku masih berharap semua ini hanya lelucon yang kelewatan. Namun harapan itu hancur seketika. Doni mengeluarkan sebuah map dari dalam tasnya. Ia melemparkannya tepat ke wajahku. Map itu jatuh ke lantai dan isinya berserakan. Saat kulihat, ternyata itu surat cerai. Belum selesai rasa sakit itu menghantam dadaku. Doni kembali mengangkat sebuah map merah. Kali ini ia melemparkannya lebih keras. Dengarkan baik-baik, Ririn. Mulai malam ini rumah ini bukan lagi milikmu. Perusahaan juga bukan milikmu. Semua aset sudah menjadi milikku.
Aku sengaja membiarkanmu bekerja siang malam supaya semua yang kau hasilkan akhirnya jatuh ke tanganku. Dadaku terasa sesak. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada ciuman yang baru saja kulihat. Perusahaan itu kubangun dari nol. Aku menjual perhiasan peninggalan ibuku demi membantu Doni saat ia belum memiliki apa-apa. Aku rela memindahkan sebagian aset ke atas namanya karena percaya kami akan menua bersama. Dan malam itu, orang yang paling kupercaya mengaku bahwa semua itu memang sudah direncanakan. Dewi tertawa puas. Ia mengambil map merah itu dari lantai sambil berkata, "Terima kasih ya, Ririn. Kalau bukan karena kamu yang kerja keras, aku dan Doni mungkin belum bisa hidup semewah ini." Beberapa tamu mulai menatapku dengan rasa iba. Sebagian tampak marah kepada Doni. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui satu hal. Aku tidak menangis, aku tidak berteriak, aku tidak memohon. Aku hanya memungut semua kertas yang berserakan, merapikannya dengan tenang, lalu menatap mereka berdua sambil tersenyum. Senyum itu membuat Doni dan Dewi saling berpandangan dengan wajah bingung. Mereka mengira malam itu mereka telah mengambil segalanya dariku. Padahal mereka sama sekali belum sadar. Mereka baru saja melangkah masuk ke dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Banyak orang mengira senyumku malam itu adalah tanda kalau aku sudah kehilangan akal. Padahal senyum itu muncul karena satu alasan. Aku akhirnya tahu bahwa semua dugaanku selama ini benar. 6 bulan sebelum malam anniversary itu, hidupku sebenarnya sudah mulai berubah. Semuanya berawal dari hal yang sangat sederhana. Suatu malam, Doni tertidur di sofa ruang keluarga setelah pulang larut. Ponselnya terus bergetar. Awalnya aku tidak berniat menyentuhnya, tetapi layar ponsel itu menyala berkali-kali, seolah seseorang sangat ingin menghubunginya. Di layar hanya tertulis satu nama, D. Aku sempat mengira itu rekan kerjanya, namun rasa penasaranku mengalahkan semuanya. Saat ku buka, aku menemukan puluhan pesan yang membuat tubuhku langsung dingin. Bukan hanya kata-kata mesra, melainkan rencana perjalanan, foto-foto makan malam sampai percakapan tentang masa depan mereka berdua. Nama dia itu ternyata Dewi. Tanganku gemetar. Aku membaca setiap pesan dengan napas yang terasa semakin berat. Yang paling menyakitkan bukanlah perselingkuhan itu, melainkan satu kalimat dari Doni. "Tenang saja, Ririn terlalu percaya kepadaku. Dia tidak akan pernah sadar." Malam itu aku menangis sampai pagi bukan karena kehilangan suami, tetapi karena baru sadar selama ini aku hidup bersama seseorang yang menganggap kepercayaanku sebagai kelemahan. Keesokan harinya aku tidak membuat keributan. Aku tetap berangkat bekerja seperti biasa. Aku menyapa semua karyawan dengan senyum. Aku tetap menelepon Doni saat makan siang. Aku sengaja bersikap seolah tidak mengetahui apapun. Sejak saat itu, aku mulai mencari jawaban. Aku ingin tahu seberapa jauh mereka mengkhianatiku. Beberapa minggu kemudian aku mengikuti mobil Dewi secara diam-diam. Mobil itu berhenti di sebuah restoran yang cukup sepi. Aku tidak langsung turun, aku memperhatikan dari kejauhan. Saat itulah aku melihat seorang pria duduk sendirian di dalam mobil hitam yang terparkir tidak jauh dariku. Pria itu juga sedang memperhatikan Dewi. Tatapan kami sempat bertemu. Beberapa menit kemudian, ia berjalan menghampiriku. "Maaf, apa ibu juga sedang mengikuti Dewi?" Aku terdiam. Pria itu menghela napas panjang sebelum mengulurkan tangan. "Perkenalkan, nama saya Aldo. Saya suami Dewi." Aku benar-benar tidak menyangka. Selama beberapa detik kami hanya saling memandang. Tidak ada kemarahan, tidak ada saling menyalahkan. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama terlihat lelah. Kami akhirnya duduk di sebuah kedai kopi kecil. Di sanalah untuk pertama kalinya aku mendengar cerita yang membuat hatiku semakin sesak. Aldo adalah seorang pengacara korporasi. Ia bercerita bahwa Dewi sudah berubah sejak mengenal Doni. Awalnya ia mengira itu hanya pertemanan biasa. Namun perlahan Dewi mulai sering pulang larut, berbohong, bahkan beberapa kali meminta uang dengan alasan mengembangkan bisnis. Aldo juga memperlihatkan bukti yang selama ini ia simpan. Foto, rekaman, percakapan, tagihan hotel, semuanya lengkap. Aku pun menunjukkan isi pesan yang kutemukan di ponsel Doni. Ruangan kecil itu mendadak terasa sunyi. Semakin banyak bukti yang kami keluarkan, semakin jelas satu kenyataan. Hubungan mereka bukan baru berjalan beberapa minggu, mereka sudah merencanakannya sejak lama. Namun pertemuan kami belum selesai sampai di situ. Aldo lalu mengeluarkan sebuah map tipis dari tas kerjanya. "Ririn, saya rasa yang mereka sembunyikan bukan cuma perselingkuhan." Kalimat itu membuatku mengangkat kepala. Aldo mendorong map itu ke hadapanku. Di dalamnya terdapat salinan beberapa dokumen perusahaan. Aku mengenali tanda tangan Doni, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Nominal investasi yang tercatat berbeda dengan laporan yang pernah kulihat. Beberapa aset juga dipindahkan melalui perusahaan lain yang namanya asing bagiku. Aldo menatapku dengan wajah serius. "Saya sudah memeriksanya berkali-kali. Kalau dugaan saya benar, mereka bukan hanya mengkhianati pasangan masing-masing.
Mereka juga sedang menyusun cara untuk mengambil semua yang kita miliki. Jantungku berdegup semakin cepat. Saat itu aku baru sadar perselingkuhan ternyata hanyalah permulaan. Target mereka sejak awal bukan sekadar saling memiliki, melainkan menghancurkan hidup kami berdua dan membawa lari semua hasil kerja keras yang kami bangun selama bertahun-tahun. Di saat itulah aku membuat satu keputusan, aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku juga tidak akan membongkar semuanya sebelum waktunya. Kalau Doni dan Dewi ingin memainkan permainan licik, aku akan membiarkan mereka merasa menang lebih dulu. Karena semakin tinggi seseorang merasa berada di atas, semakin sakit saat akhirnya jatuh. Pagi setelah pesta anniversary itu, aku tidak kembali ke rumah. Aku memilih menginap di apartemen kecil, yang dulu kubeli sebagai investasi. Apartemen itu sederhana, tidak semewah rumah yang baru saja kurampas dariku lewat selembar dokumen. Namun malam itu, tempat kecil itu justru terasa jauh lebih tenang. Aku akhirnya bisa menangis tanpa ada yang melihat, bukan karena kehilangan harta, melainkan karena 9 tahun hidupku ternyata dibangun di atas kebohongan. Pagi harinya, teleponku terus berbunyi. Bukan dari Doni, melainkan dari beberapa rekan bisnis. Mereka khawatir setelah video kejadian semalam mulai beredar di media sosial. Aku hanya menjawab singkat. Semua akan saya jelaskan nanti. Mohon jangan mengambil keputusan apapun dulu. Beberapa jam kemudian, Aldo datang menemuiku. Ia membawa sebuah laptop dan beberapa berkas baru. Ekspresinya jauh lebih serius dibanding pertemuan kami sebelumnya. Ririn, mereka bergerak lebih cepat dari dugaan kita. Aku langsung duduk di sampingnya. Aldo membuka layar laptop. Di sana terlihat laporan transaksi dari beberapa perusahaan. Dana dalam jumlah sangat besar berpindah ke rekening perusahaan baru yang belum pernah kudengar. Nama direkturnya membuatku langsung terdiam. Dewi, aku mengernyit. Bukankah butik Dewi sedang sepi? Mengapa tiba-tiba ia memiliki perusahaan baru dengan modal sebesar itu? Aldo mengangguk pelan. Itu juga yang membuatku curiga. Perusahaan ini baru berdiri 3 bulan. Tapi sudah menerima dana miliaran rupiah. Aku membaca setiap halaman dengan saksama. Semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Beberapa proyek yang seharusnya menjadi milik perusahaanku ternyata dialihkan ke perusahaan baru itu. Bahkan ada klien lama yang diam-diam dihubungi Doni agar bekerja sama dengan Dewi. Dadaku kembali terasa sesak. Bukan karena uangnya, tetapi karena aku sadar selama ini Doni tidak hanya mengkhianati rumah tangga kami, ia juga sedang menghancurkan usaha yang kubangun bertahun-tahun. Aku menoleh kepada Aldo. Apa kita langsung laporkan semuanya? Aldo menggeleng. Belum. Jawaban itu membuatku bingung. Menurutku mereka masih merasa semua berjalan sesuai rencana. Kalau sekarang kita bergerak, mereka akan menghilangkan jejak. Biarkan mereka semakin yakin bahwa kita sudah kalah. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Orang yang sedang merasa menang biasanya berhenti berhati-hati. Dan disitulah kesalahan terbesar sering terjadi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari salah satu rekan bisnis. Ia mengadakan acara peluncuran proyek baru. Awalnya aku tidak ingin datang, namun Aldo justru memintaku hadir, katanya. Kita mungkin akan mendapatkan sesuatu di sana. Benar saja, saat memasuki ballroom hotel, aku melihat Doni dan Dewi berdiri di tengah kerumunan. Mereka tertawa berfoto, seolah tidak pernah menghancurkan hidup siapapun. Yang membuatku semakin terkejut, Doni memperkenalkan Dewi kepada para tamu sebagai calon direktur perusahaan baru mereka. Beberapa orang memberikan tepuk tangan, sebagian bahkan mengucapkan selamat. Aku hanya memperhatikan dari kejauhan. Tidak lama kemudian, salah satu investor menghampiri mereka. Aku mengenal pria itu. Namanya Pak Hendra. Ia pernah hampir bekerja sama denganku beberapa tahun lalu. Dari tempatku berdiri, aku melihat Doni menyerahkan sebuah proposal investasi. Pak Hendra tampak tertarik. Namun sebelum sempat menandatangani apapun, ponsel Aldo bergetar. Ia membaca pesan itu lalu tersenyum tipis. Ada apa? Tanyaku pelan. Aldo menunjukkan layar ponselnya. Pesan itu berasal dari seseorang di kantor notaris. Ririn, baru saja ada kabar. Proposal yang sedang ditawarkan Doni ternyata menggunakan sertifikat aset yang status hukumnya masih bermasalah. Kalau investor itu menandatangani kontrak hari ini, mereka justru akan meninggalkan bukti baru. Aku menatap Doni yang masih berbicara penuh percaya diri. Ia sama sekali tidak sadar bahwa setiap langkahnya sedang membuka jalan menuju kehancurannya sendiri. Saat acara selesai, Doni sengaja berjalan melewatiku. Ia berhenti hanya beberapa langkah di depanku. Dengan senyum meremehkan, ia berkata, "Terima kasih sudah menyerahkan semuanya dengan mudah. Sekarang lihat orang-orang lebih percaya kepadaku daripada kepadamu." Aku tidak menjawab. Aku hanya membalasnya dengan senyum kecil. Senyum itu membuat Doni mengerutkan dahi. Mungkin ia mengira aku sedang berpura-pura kuat. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh berbeda. Aku baru saja mendapatkan satu bukti lagi. Bukti yang nilainya jauh lebih besar daripada semua dokumen yang selama ini kukumpulkan.
Dan kali ini, Doni memberikannya kepadaku dengan tangannya sendiri, tanpa sedikit pun menyadari bahwa langkah terakhir menuju kehancurannya sudah dimulai. Beberapa hari setelah acara peluncuran proyek itu, Aldo meneleponku pagi-pagi sekali. Suaranya terdengar tenang, tetapi aku tahu ada sesuatu yang penting. Ririn, hari ini ikut aku, kita akan bertemu seseorang. Tanpa banyak bertanya, aku langsung menyusulnya. Kami berhenti di sebuah kantor konsultan keuangan yang cukup dikenal di kota kami. Di ruang pertemuan sudah menunggu seorang pria parubaya bernama Pak Surya. Ia adalah auditor independen yang pernah menangani beberapa perusahaan besar. Setelah memastikan pintu ruangan tertutup rapat, Pak Surya menggeser sebuah map ke hadapanku. Isi map itu membuatku terdiam. Ada puluhan salinan transaksi, laporan perpindahan dana, kontrak kerjasama, dan beberapa tanda tangan yang sangat kukenal. Pak Surya menatapku dengan serius. Bu Ririn, saya sudah memeriksa semua dokumen ini selama hampir 2 minggu. Kesimpulannya cukup jelas. Dana perusahaan ibu memang keluar melalui prosedur yang terlihat resmi, tetapi tujuan akhirnya bukan untuk kepentingan perusahaan. Aku menarik napas panjang. Jadi selama ini Doni mengambil uang perusahaan sedikit demi sedikit agar tidak terlihat mencurigakan. Pak Surya mengangguk. Bukan hanya itu, ada seseorang dari perusahaan yang ikut membantu. Kalimat itu membuatku langsung mengangkat kepala. Aku selama ini mengira semua dilakukan Doni seorang diri. Ternyata masih ada orang lain. Pak Surya kemudian menyebut satu nama. Namanya Kevin, manajer keuangan yang sudah bekerja bersamaku hampir 7 tahun. Aku benar-benar tidak percaya. Kevin adalah orang yang selama ini sering makan siang bersamaku. Ia tahu bagaimana aku membangun perusahaan dari nol. Bahkan saat ibuku sakit, dialah yang mengurus beberapa pekerjaan kantor agar aku bisa menemani ibu di rumah sakit. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa orang itu justru ikut menusukku dari belakang, dadaku kembali terasa sesak. Namun, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kecewa. Aldo yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. Aku sudah menyelidiki Kevin. Doni ternyata sudah menjanjikannya jabatan direktur keuangan di perusahaan baru. Itulah alasan dia bersedia memalsukan beberapa laporan. Aku menutup map itu perlahan. Semakin banyak kebenaran yang terungkap, semakin aku sadar bahwa pengkhianatan ini memang sudah direncanakan dengan sangat rapi. Namun, pertemuan hari itu belum selesai. Pak Surya menyerahkan sebuah flash disk kecil. Semua data aslinya ada di sini. Saya sengaja tidak menyimpannya di komputer kantor karena saya khawatir ada yang menghapusnya. Aku menerima flash itu dengan hati-hati. Benda sekecil itu ternyata menyimpan harapan yang sangat besar. Saat kami keluar dari gedung, Aldo mengajakku makan siang di warung sederhana. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, kami berbicara bukan tentang pengkhianatan, melainkan tentang hidup. Aldo bercerita bahwa dulu ia memilih menjadi pengacara karena ingin membantu orang yang diperlakukan tidak adil. Aku pun bercerita tentang mimpiku membangun perusahaan desain sejak masih kuliah. Entah mengapa, pembicaraan siang itu terasa sangat ringan. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa kasihan. Kami hanya dua orang yang sama-sama sedang berusaha berdiri lagi. Di tengah obrolan, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul membuatku terkejut. Kevin. Aku memandang Aldo. Ia memberi isyarat agar panggilan itu kuangkat. Halo, Bu. Suara Kevin terdengar gugup. Ia mengatakan ingin bertemu malam itu juga. Katanya ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Aku sengaja menyetujui permintaannya. Malam harinya kami bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi. Begitu duduk, Kevin langsung menundukkan kepala. Ia terlihat jauh berbeda dibanding biasanya. Wajahnya pucat, tangannya terus gemetar. Bu Irin, saya tahu saya tidak pantas dimaafkan. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Aku tidak menyela. Kuberi kesempatan ia berbicara. Kevin mengaku bahwa sejak beberapa bulan terakhir Doni mulai memintanya membuat laporan keuangan palsu. Awalnya ia menolak. Namun Doni terus mendesaknya, bahkan menjanjikan rumah, mobil, dan jabatan yang lebih tinggi. Kevin akhirnya tergoda. Ia pikir semua itu tidak akan pernah terbongkar. Tetapi setelah melihat bagaimana Doni memperlakukanku di depan banyak orang, Kevin mulai ketakutan. Ia sadar kalau Doni tega menghancurkan istrinya sendiri, suatu hari nanti Doni juga akan mengorbankannya. Lalu Kevin mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Bu, ini salinan perjanjian asli yang ditandatangani Pak Doni. Beliau tidak tahu saya masih menyimpannya. Tanganku langsung membeku saat melihat isi amplop itu. Di lembar terakhir terdapat tanda tangan Doni. Namun yang membuatku terkejut bukan tanda tangannya, melainkan isi salah satu pasalnya. Selama ini Doni ternyata tidak pernah berniat membagi keuntungan dengan Dewi. Dalam perjanjian itu tertulis bahwa seluruh perusahaan baru sepenuhnya akan menjadi milik Doni setelah semua aset berhasil dipindahkan. Nama Dewi hanya dipakai sebagai kedok, agar transaksi terlihat sah. Aku memandang Kevin dengan tidak percaya. Artinya Dewi juga sedang ditipu. Kevin mengangguk pelan.
Saya yakin Bu Dewi belum pernah membaca isi perjanjian itu. Kalau dia tahu, mungkin dia sendiri akan menghancurkan Pak Doni. Aku menatap amplop itu cukup lama. Selama ini aku mengira Doni dan Dewi adalah pasangan yang saling mendukung. Ternyata tidak. Di balik hubungan mereka, ternyata sudah tersimpan bibit pengkhianatan yang suatu saat pasti akan meledak. Dan sejak malam itu, aku tahu kehancuran mereka tidak lagi membutuhkan bantuanku. Mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk saling menghancurkan satu sama lain. Aku tidak pernah menyangka orang yang selama ini terlihat begitu kompak ternyata hanya saling memanfaatkan. Sejak mendapatkan dokumen dari Kevin, aku dan Aldo sepakat untuk tidak melakukan langkah gegabah. Semua bukti langsung kami serahkan kepada tim kuasa hukum dan auditor independen. Biarlah mereka bekerja sesuai jalurnya. Sementara aku memilih kembali menjalani hidup seperti biasa. Aku mulai fokus membenahi perusahaan yang tersisa. Tidak mudah, beberapa proyek memang sudah hilang. Beberapa klien juga masih ragu bekerja sama denganku. Tetapi ada satu hal yang membuatku terharu. Satu persatu klien lama mulai datang kembali. Bukan karena merasa kasihan, melainkan karena mereka tahu, selama ini aku selalu bekerja dengan jujur. Salah seorang klien bahkan berkata, "Bu Irin, kami tidak pernah memilih perusahaan. Kami memilih orang yang bisa dipercaya." Kalimat sederhana itu membuatku hampir menangis. Ternyata kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Di sisi lain, kabar tentang Doni mulai terdengar dari berbagai arah. Seorang teman lama menghubungiku. Ia bekerja di perusahaan tempat Doni menjadi direktur. Katanya, beberapa auditor internal mendadak datang memeriksa seluruh laporan keuangan. Semua akses komputer Doni diblokir. Beberapa rekening perusahaan juga mulai diperiksa. Aku hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Aku tahu proses itu akhirnya dimulai. 2 hari kemudian, teleponku kembali berdering. Kali ini dari nomor yang tidak kukenal. Begitu kuangkat, suara di seberang langsung menangis. "Ririn, ini Dewi." Aku benar-benar tidak menyangka ia berani menghubungiku. Aku tidak menjawab. Kuberi kesempatan ia berbicara lebih dulu. Suaranya terdengar panik. Ia mengatakan Doni sudah berubah. Setiap hari mereka bertengkar. Doni menjadi mudah marah, bahkan beberapa kali membanting barang di rumah. Yang paling mengejutkan, Dewi mengaku baru mengetahui bahwa perusahaan yang dijanjikan Doni ternyata memiliki banyak utang. Tidak ada keuntungan seperti yang selama ini dijanjikan. Semua uang yang mereka gunakan untuk hidup mewah ternyata berasal dari pinjaman dana perusahaan. Aku tetap diam. Untuk pertama kalinya, aku mendengar ketakutan dalam suara perempuan yang dulu tertawa saat menghancurkan hidupku. Namun aku juga tidak merasa puas, karena luka yang ia rasakan sekarang belum sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan kepadaku. Beberapa hari setelah telepon itu, Aldo mengajakku menghadiri sidang awal pemeriksaan sengketa aset. Kami tidak banyak bicara selama perjalanan. Begitu memasuki gedung pengadilan, suasana langsung terasa tegang. Di lorong pengadilan, aku melihat Doni berdiri sendirian. Penampilannya jauh berbeda. Jas mahal yang biasa ia pakai kini terlihat kusut. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi lingkaran hitam. Saat melihatku, ia langsung berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya, sejak semua kejadian itu, kesombongan di wajahnya benar-benar hilang. "Ririn, kita bisa bicara sebentar." Aku menatapnya datar. Tidak ada lagi rasa marah. Yang tersisa hanya seseorang yang dulu pernah sangat kucintai. Doni menarik napas panjang. Ia berkata, semua masalah itu terjadi karena Dewi terus memaksanya mengejar kehidupan mewah. Ia mengaku terjebak, ia mengaku salah memilih perempuan. Aku hampir tersenyum mendengarnya. Begitu mudahnya ia melempar kesalahan kepada orang lain. Aku menatap matanya dan berkata pelan, "Doni, orang yang mengambil keputusan adalah dirimu sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas pilihan yang kamu buat." Wajahnya langsung tertunduk. Aku meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Saat persidangan selesai, Aldo menghampiriku sambil membawa kabar baru. "Ririn, ada perkembangan yang lebih besar." Aku langsung menghentikan langkah. Apalagi Aldo menyerahkan salinan laporan terbaru dari auditor. Di halaman terakhir terdapat satu temuan yang selama ini tidak pernah kami ketahui. Ternyata Doni diam-diam menjadikan rumah mewah yang selama ini ia tempati bersama Dewi sebagai jaminan utang kepada sebuah perusahaan pembiayaan. Aku benar-benar terkejut. Rumah itu bahkan belum sepenuhnya menjadi miliknya secara sah. Namun ia sudah berani menggadaikannya demi mendapatkan uang tunai. Aldo tersenyum tipis. "Ini justru kabar baik." "Kenapa?" "Karena saat putusan nanti keluar, bukan hanya asetnya yang bermasalah, utangnya juga akan jatuh tempo. Artinya, semua yang selama ini mereka banggakan akan hilang dalam waktu bersamaan." Aku menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya aku benar-benar percaya keserakahan memang tidak pernah berhenti pada satu kebohongan. Ia selalu memaksa seseorang membuat kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan Doni sudah terjebak terlalu dalam. Namun malam itu saat aku hendak pulang, ponselku kembali berbunyi.
Pesan itu berasal dari Dewi. Isinya hanya satu kalimat pendek. Ririn, aku baru membuka brankas pribadi Doni. Sekarang aku tahu siapa yang sebenarnya sedang dia tipu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kalau Dewi akhirnya menemukan isi brankas itu, berarti perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini aku tidak perlu melakukan apapun. Mereka akan saling menghancurkan dengan tangan mereka sendiri. Sejak menerima pesan terakhir dari Dewi, aku sama sekali tidak menghubunginya lagi. Aku merasa semuanya sudah berada di jalur yang seharusnya. Ada saatnya seseorang belajar dari nasihat. Ada juga saatnya seseorang hanya bisa belajar setelah merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Beberapa minggu berlalu, pagi itu, aku sedang meninjau proyek sebuah hotel ketika Aldo datang membawa kabar yang sudah lama kami tunggu. Ririn, putusan sementara sudah keluar. Hakim mengabulkan permohonan pembekuan seluruh aset yang sedang disengketakan. Artinya, tidak ada satuan aset yang boleh dijual ataupun dipindahkan sampai proses persidangan selesai. Aku memejamkan mata beberapa detik bukan karena ingin merayakan kemenangan, melainkan karena akhirnya aku merasa perjuanganku selama berbulan-bulan mulai menemukan titik terang. Namun, ternyata itu baru permulaan. Siang harinya, seorang pegawai lama dari kantor Doni diam-diam menghubungiku. Ia mengatakan seluruh karyawan baru saja dikumpulkan dalam rapat mendadak. Doni resmi diberhentikan sebagai direktur pemasaran. Seluruh fasilitas kantor dicabut. Mobil dinas ditarik, akses keuangan perusahaan ditutup. Aku hanya mengucapkan terima kasih atas informasi itu, tidak ada rasa senang yang berlebihan. Yang kurasakan justru lega. Setidaknya orang yang selama ini menyalahgunakan kepercayaan banyak orang, akhirnya mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya. Malamnya, sebuah video tiba-tiba dikirim ke ponselku. Pengirimnya tidak dikenal. Begitu kubuka, aku langsung mengenali isi rekamannya. Video itu berasal dari kamera keamanan rumah yang ditempati Doni dan Dewi. Keduanya sedang bertengkar hebat. Suara mereka terdengar jelas. Dewi melempar map berisi dokumen ke arah Doni. Selama ini kamu bohongi aku. Katanya semua perusahaan ini milik kita. Ternyata namaku cuma dipakai supaya semua aset gampang dipindahkan. Doni berusaha merebut kembali map itu, tetapi Dewi mendorongnya hingga terjatuh. Untuk pertama kalinya aku melihat rasa takut di wajah Doni. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang penuh percaya diri. Ia justru sibuk memohon agar Dewi tidak menyerahkan dokumen itu kepada siapapun. Namun, Dewi sudah kehilangan kesabaran. Ia berteriak bahwa dirinya tidak mau ikut masuk penjara hanya karena mempercayai Doni. Video itu berhenti begitu saja. Aku memandang layar ponsel cukup lama. Ternyata semua berjalan lebih cepat daripada perkiraan kami. Keesokan paginya, Aldo menerima telepon dari penyidik. Dewi akhirnya datang sendiri membawa beberapa dokumen tambahan. Bukan untuk membela Doni, melainkan untuk menyelamatkan dirinya. Ia menyerahkan seluruh isi brankas pribadi Doni, semua catatan transaksi, seluruh perjanjian rahasia, bahkan buku kecil yang berisi rincian uang yang pernah diterima dari berbagai proyek. Aku benar-benar terdiam. Orang yang dulu rela menghancurkan hidupku, kini justru menjadi saksi yang mempercepat kehancuran pria yang dipilihnya sendiri. Aldo tersenyum tipis. Keserakahan memang tidak pernah memiliki teman. Mereka hanya bekerja sama selama sama-sama diuntungkan. Begitu keuntungan itu hilang, yang tersisa hanyalah saling menyalahkan. Hari-hari berikutnya hidupku mulai berubah. Perusahaanku kembali menerima proyek-proyek besar. Karyawan yang dulu sempat keluar satu persatu meminta kembali bekerja bersamaku. Aku menerima sebagian dari mereka. Bukan karena aku lupa apa yang pernah terjadi, tetapi karena mereka juga menjadi korban kebohongan Doni. Di tengah kesibukan itu, hubunganku dengan Aldo juga berubah secara perlahan. Kami lebih sering bertemu, kadang hanya untuk makan siang, kadang sekedar minum kopi setelah bekerja. Aldo tidak pernah membahas masa lalu jika aku tidak memulainya. Ia juga tidak pernah memaksaku cepat melupakan semua luka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai sebagai seorang perempuan, bukan dimanfaatkan, bukan dijadikan alat. Suatu sore saat kami berjalan keluar dari lokasi proyek, Aldo tiba-tiba berhenti. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Aku sempat mengira ia sedang bercanda, namun wajahnya terlihat sangat serius. Ririn, aku tahu waktunya mungkin belum sempurna. Aku juga tahu luka kita belum benar-benar hilang. Tapi aku ingin bertanya, maukah kamu menjalani hidup baru bersamaku? Aku tidak langsung menjawab. Air mataku justru mengalir lebih dulu. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang meminta hadir dalam hidupku tanpa menginginkan hartaku, jabatanku, ataupun perusahaan yang kumiliki. Aku mengangguk pelan. Aldo tersenyum. Ia memasangkan cincin itu ke jariku dengan tangan yang sedikit gemeta. Saat itulah aku merasa semua luka yang selama ini kupikul perlahan mulai menemukan obatnya. Namun, kebahagiaan itu belum sempat kami rayakan. Ponsel Aldo kembali berdering.
Wajahnya langsung berubah serius setelah membaca isi pesannya. Aku bertanya pelan. Ada apa? Aldo menarik napas panjang. Penyidik baru saja menemukan rekening lain atas nama Doni. Jumlah uangnya jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan. Kalau dana itu benar berasal dari hasil penggelapan, maka hukuman yang menunggunya tidak lagi sekadar kehilangan harta, melainkan kehilangan kebebasannya juga. 2 bulan kemudian, akhirnya hari yang selama ini kutunggu datang. Majelis hakim membacakan putusan akhir. Aku duduk tenang di samping Aldo. Tanganku menggenggam erat jemarinya. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu beberapa menit lagi semua perjuanganku selama berbulan-bulan akan mendapatkan jawaban. Hakim menyatakan seluruh proses pemindahan aset yang dilakukan Doni terbukti menggunakan data yang tidak sah dan dilakukan dengan itikat buruk. Seluruh aset yang menjadi objek sengketa dikembalikan kepada pemilik semula. Perusahaanku resmi kembali menjadi milikku. Rumah yang dulu hendak direbut Doni juga kembali atas namaku. Selain itu, Doni diwajibkan mengganti seluruh kerugian perusahaan akibat penyalahgunaan kewenangannya. Ruangan sidang mendadak sunyi. Aku menoleh ke arah Doni. Wajahnya benar-benar kosong. Ia seperti kehilangan tenaga untuk berdiri. Aku tidak tersenyum. Aku juga tidak merasa puas melihatnya kalah. Yang kurasakan hanyalah satu hal. Akhirnya semua selesai. Beberapa hari setelah putusan itu, hidupku benar-benar berubah. Perusahaanku kembali berjalan normal. Klien lama berdatangan. Beberapa investor yang dulu membatalkan kerjasama mulai menghubungiku lagi. Sementara itu, Aldo mulai sibuk mempersiapkan pernikahan kami. Ia tidak pernah menginginkan pesta yang mewah. Katanya, kebahagiaan tidak pernah diukur dari besarnya gedung atau mahalnya dekorasi. Yang penting kami memulai hidup baru tanpa kebohongan. Aku setuju. Kami hanya mengundang keluarga dan beberapa sahabat dekat. Namun, ada 2 nama yang sengaja kumasukkan ke dalam daftar penerima undangan Doni dan Dewi. Saat Aldo melihat daftar itu, ia sempat terdiam. Kamu yakin aku mengangguk? Aku tidak mengundang mereka untuk mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin menutup semua cerita ini tanpa menyimpan dendam. Seminggu kemudian undangan mulai dikirim. Aku sengaja mengantar sendiri satu amplop terakhir. Alamatnya adalah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, bukan rumah mewah seperti dulu. Aku sempat menarik napas saat melihat bangunan itu, sulit dipercaya. Belum genap setahun berlalu, hidup mereka berubah sejauh itu. Aku mengetuk pintu perlahan. Yang membuka ternyata Dewi. Aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya terlihat pucat, rambutnya tidak lagi terawat. Tatapan matanya benar-benar berbeda dibanding perempuan yang dulu berdiri dengan penuh kesombongan di pesta aniversariku. Ia tampak sangat terkejut melihatku. Belum sempat ia berbicara, Doni keluar dari dalam rumah. Begitu melihatku, ia langsung menundukkan kepala. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Tidak ada lagi tatapan penuh kemenangan. Aku menyerahkan sebuah amplop putih ini untuk kalian. Hanya itu yang kukatakan. Doni menerima amplop itu dengan tangan gemeta. Ia membukanya perlahan. Saat membaca halaman pertama, napasnya langsung tertahan. Undangan pernikahanku dengan Aldo, tangannya semakin bergetar. Namun kejutan itu ternyata belum berakhir. Di dalam amplop yang sama, kusipkan satu lembar surat lagi. Bukan surat gugatan, bukan surat penagihan, melainkan salinan sertifikat perusahaan, yang kini sudah kembali sepenuhnya atas namaku. Di bagian bawahnya terdapat surat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi celah untuk mengubahnya. Doni memandang lembar demi lembar surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Ririn, maafkan aku. Suara itu sangat lirih. Untuk pertama kalinya sejak kami berpisah, ia benar-benar meminta maaf. Bukan karena masih mencintaiku, tetapi karena akhirnya ia kehilangan semuanya. Aku menatapnya beberapa detik. Dulu aku pernah membayangkan saat seperti ini. Aku pikir ketika hari itu datang aku akan merasa puas. Aku akan membalas semua rasa sakit yang pernah ia berikan. Namun kenyataannya tidak. Yang kulihat di depanku hanyalah seorang pria yang dihancurkan oleh keserakahannya sendiri. Aku menjawab dengan tenang, aku sudah memaafkanmu, tapi memaafkan bukan berarti mengulang hidup yang sama. Air mata Doni langsung jatuh. Ia berusaha mengatakan sesuatu, namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Saat itulah Dewi tiba-tiba tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat pahit. Ia menatap Doni sambil berkata, sekarang kamu tahu rasanya kehilangan orang yang benar-benar mencintaimu. Aku terdiam. Kalimat itu justru keluar dari perempuan yang dulu menjadi penyebab semua kehancuran ini. Dewi kemudian mengambil sebuah koper kecil yang sudah berada di dekat pintu. Ia menatapku sebentar lalu berkata pelan, aku akan pergi. Mulai hari ini, Doni bukan lagi urusanku. Tanpa menoleh lagi, Dewi berjalan meninggalkan rumah kontrakan itu. Doni hanya berdiri mematung. Ia bahkan tidak berusaha mengejarnya karena ia tahu orang terakhir yang masih bertahan di sisinya baru saja pergi. Aku kembali masuk ke dalam mobil bersama Aldo.
Saat mobil mulai berjalan, Aldo menggenggam tanganku. Aku menoleh keluar jendela. Untuk pertama kalinya, sejak malam anniversary yang menghancurkan hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Dan 2 hari lagi, aku akan memulai hidup baru sebagai perempuan yang akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini pantas kudapatkan. Hari pernikahanku akhirnya tiba. Pagi itu aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana yang sudah lama kupilih. Tidak terlalu mewah, tidak dipenuhi berlian. Namun setiap jahitannya terasa begitu berarti. Karena gaun itu tidak kupakai untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Aku memakainya untuk merayakan diriku sendiri. Perempuan yang pernah jatuh begitu dalam tetapi memilih bangkit tanpa menginjak orang lain. Ibuku datang menghampiri. Beliau merapikan kerudungku sambil tersenyum. Tangannya mengusap pipiku pelan. Nak, ibu bangga. Dulu ibu takut kehilangan senyum kamu untuk selamanya. Air mataku langsung jatuh. Aku memeluk ibu erat. Kalau bukan karena doa ibu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Beberapa saat kemudian, musik mulai terdengar. Pintu gedung perlahan dibuka. Di ujung ruangan, Aldo berdiri menungguku. Tatapannya sama seperti pertama kali aku mengenalnya. Tenang, hangat, dan penuh rasa hormat. Ia tidak pernah melihatku sebagai perempuan yang gagal. Ia selalu melihatku sebagai perempuan yang layak dicintai. Aku melangkah perlahan menuju pelaminan. Setiap langkah terasa begitu ringan. Seolah semua luka yang pernah kupikul benar-benar tertinggal di belakang. Prosesi akad berlangsung sederhana. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Namun, hampir semua tamu menangis saat mendengar ijab kabul selesai diucapkan. Aku menggenggam tangan Aldo. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar pulang. Saat acara resepsi berlangsung, seorang petugas keamanan berjalan mendekat. Ia berbisik pelan. Bu Irin, ada seseorang yang ingin bertemu di luar gedung. Aku menoleh kepada Aldo. Ia hanya menganggukkan kepala. Kami berjalan keluar bersama. Di depan gerbang, sebuah mobil tahanan sedang terparkir. Aku sempat mengernyit. Pintu mobil terbuka perlahan. Doni turun dengan pengawalan 2 petugas. Tangannya tidak diborgol. Namun wajahnya menunjukkan bahwa hidupnya sudah benar-benar berubah. Ternyata pengadilan memberinya izin keluar sementara selama beberapa jam untuk menghadiri pemakaman ayahnya yang meninggal beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan kembali, ia meminta izin singgah sebentar ke tempat resepsi kami. Petugas mengabulkannya. Aku memandang Doni tanpa sepatah kata. Ia berjalan pelan mendekat, tubuhnya jauh lebih kurus. Rambutnya mulai dipenuhi uban. Tatapannya tidak lagi menyimpan kesombongan. Ririn, aku tidak datang untuk meminta kembali. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku mengangguk pelan. Doni menundukkan kepala. Aku menghabiskan setiap hari memikirkan satu pertanyaan. Kenapa dulu aku tega menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintaiku? Suasana mendadak sunyi, tidak ada yang berbicara. Beberapa detik kemudian, Doni mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari sakunya. Ia menyerahkannya kepadaku. Ini surat terakhir dariku. Kalau nanti aku sudah menjalani semuanya, aku harap kamu tidak perlu lagi mengingatku sebagai orang yang paling kamu benci. Aku menerima amplop itu bukan karena ingin kembali membuka masa lalu, tetapi karena aku ingin menutupnya dengan baik. Doni menoleh kepada Aldo. Terima kasih. Karena sudah menjaga perempuan yang dulu tidak pernah bisa kujaga. Aldo hanya menganggukkan kepala. Tidak ada ejekan. Tidak ada balasan yang menyakitkan. Hanya keheningan yang jauh lebih berarti daripada ribuan kata. Petugas kemudian mengajak Doni kembali ke mobil. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Lalu tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya menerima semua akibat dari pilihan hidupnya sendiri. Mobil itu perlahan pergi meninggalkan gedung. Aku tidak mengejarnya. Aku juga tidak menangis karena cerita kami memang sudah selesai. Saat kembali masuk ke dalam gedung, Aldo menggenggam tanganku. Ia bertanya pelan. Kamu tidak mau membaca surat itu sekarang? Aku menggeleng sambil tersenyum. Tidak. Hari ini terlalu indah untuk kembali. Hidup di masa lalu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami berjalan jauh lebih tenang. Perusahaanku berkembang semakin besar. Aldo membuka divisi hukum yang membantu para pelaku usaha kecil mendapatkan pendampingan secara jujur. Kami tidak hanya membangun bisnis, kami juga membangun kehidupan yang dulu sempat direnggut oleh pengkhianatan. Suatu sore, saat membereskan lemari kerja, aku akhirnya membuka amplop yang diberikan Doni. Di dalamnya hanya ada 1 lembar kertas. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Hanya 1 kalimat yang ditulis dengan tangan. Harta bisa dicari kembali, jabatan bisa direh lagi. Tapi kepercayaan dari orang yang tulus mencintai kita sekali hilang tidak akan pernah kembali. Aku melipat kembali surat itu lalu menyimpannya di dalam laci. Bukan sebagai kenangan melainkan sebagai pengingat bahwa luka sebesar apapun tidak harus dibalas dengan kebencian. Kadang balasan yang paling menyakitkan bagi orang yang pernah menghancurkan kita
adalah melihat kita hidup jauh lebih bahagia tanpa mereka. Dan hari itu aku benar-benar menyadari anniversary yang dulu menjadi malam paling kelam dalam hidupku ternyata adalah awal dari kehidupan terbaik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Yeah,